Saya akan mempraktikkan asosiasi menggunakan rapid miner. Jadi apa itu asosiasi? Asosiasi adalah role modeling dalam data mining yang dilakukan untuk mencari korelasi atau asosiasi antara dua atribut atau lebih. Jadi dia mencari seberapa kuat korelasi antara atribut A dengan atribut B, atribut C, dan seterusnya. Jadi saya langsung akan tunjukkan bagaimana menggunakan yang rapid miner. Pertama saya import dulu datasetnya dengan operator Excel. Terus saya ambil datasetnya. Nah, di sini kita lihat dari setiap atributnya ada coffee, rice, sugar, dan milk. Terus ada 10 row atau 10 transaksi di sini dalam konteks datasetnya. Dan kita lihat di sini nih tipe data masih integer. Di sini integer, integer, dan integer. Dan di asosiasi, setiap datanya tuh harus binominal, harus satu dan 0. Karena dia cuma bisa menerima hal itu untuk mencari asosiasi antar atribut. Jadi mungkin untuk sekarang kita biarkan dulu, tapi nanti kita akan ubah nanti menjadi binominal. Ini coba lihat dulu datasetnya. Ini ada 10 baris, 3 atribut. Dan sini ada atribut apa datanya ini ada dua nilai, ada satu, ada nol. Jadi sini satu merujuk pada transaksi. Jadi kalau satu, maka item ini dibeli pada transaksi satu, dan kalau nol, item itu tidak dibeli. Jadi pada transaksi satu, item itu ada kopi, sugar, dan milk. Dan transaksi kedua hanya kopi dan sugar. Yang milk tidak dibeli pada transaksi kedua. Nah, seperti yang saya tadi bilang, asosiasi hanya bisa menerima data binominal. Jadi sini kita ubah dulu integer tadi menjadi binominal menggunakan operator numerical to binominal. Nah, ini sudah menjadi binominal. Nanti kalau kita hubungkan, nah, kemudian kita mau menggunakan algoritma FP growth untuk mencari asosiasi antar atribut. Ini saya ketik, terus ya. Nah, saya akan run saja langsung. Ya, sini kita lihat sekarang ada 4 atribut sini. Ada support, item satu, item 2, item 3, dan size. Jadi kita lihat dulu di sini. Support adalah apa, seberapa banyak dalam seluruh transaksi item yang ada di sini dibeli. Jadi kita lihat lagi di sini, sekarang lagi. Sini ditulis coffee, supportnya adalah 0,8 atau 80%. Ini kita lihat apakah benar. Eh, coffee sini satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti antara 10 transaksi kopi dibeli 8 kali. Berarti dia benar 80% dibeli dari seluruh transaksi. Kemudian kita lihat sini ada kopi, milk, dan sugar. Berarti seberapa banyak transaksi di mana ketiga item ini dibeli secara bersamaan. Di sini 0,4 atau 40%. Jadi kalau kita lihat ulang, apa baris mana yang dimana ketiga-tiganya dibeli ada satu, dua, tiga, dan empat. Berarti benar ini 0,4 atau 40%. Di sini benar. Kemudian setelah
Setelah sudah dilihat ini sudah disesuaikan dengan algoritma FP Growth, kita perlu membuat aturan asosiasi apa namanya, aturan asosiasi di mana aturan yang ada dalam dataset ditemukan dan digunakan untuk kedepannya bagaimana asosiasi akan dibuat. Jadi kita menggunakan operator create association rule. Hmm, Ini kita lihat dulu parameternya sini minimal confidence-nya adalah 0,8. Ini tidak usah juga dulu, akan saya lihatkan kalau di run seperti biasa. Oops. Hmm, Sekarang, tidak ada aturan yang ditemukan. Ini karena pada create association rule parameternya kita minimal confidence-nya 0,8 dan tidak ditemukan confidence yang lebih besar atau sama dengan 0,8. Jadi kita coba turunkan jadi misal 0,6, kemudian akan kita run lagi. Ini tadi sama support ini tunggu, misal 0,5 saja deh. Oke. Ini kita lihat ada atribut baru, ada confidence. Ini. Jadi apa itu confidence? Confidence itu adalah berapa dalam sini kita lihat dulu ada premise eh, sama conclusion. Jadi premis ini kondisi atau misal dalam if else, misalnya kan associated kan membuat if else. Jadi ini if yang item yang dibeli adalah coffee dan milk, maka sugar juga akan dibeli. Jadi kondisinya ini dannya ini. Jadi if coffee milk dibeli dan sugar juga dibeli. Terus konsekuensinya adalah benar nggak sih ini? Seberapa benar ini? Jadi kita lihat setiap apa di dalam dataset awal setiap baris yang dimana coffee dan milk juga dibeli dan apakah sugar juga benar dibeli. Jadi kita lihat dulu datasetnya bisa mengulang dulu. Confidence-nya 0,667. Jadi kalau kita lihat dan sini coffee dan milk. Kita lihat seberapa banyak coffee dan milknya dulu. Yang hanya coffee dan milk ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 6 apa, eh, 6 transaksi dari 10 transaksi di mana coffee dan milk dibeli. Kemudian kita lihat dari transaksi yang ada coffee dan milk, seberapa banyak yang juga ada sugar. Ada 1, 2, 3, dan 4. Berarti ada 4 transaksi di mana sugar juga dibeli barengan dengan coffee dan milk. Terus kita lihat confidence-nya adalah 0,667. Berarti kita hitung saja 4 transaksi dibagi 6, 4 transaksi yang ada sugar dibagi dengan 6 transaksi yang ada coffee dan milk jadi 2/3. 2/3 itu kan 0,666 atau dibulatkan jadi 0,667 lah. Berarti benar ini confidence-nya sekitar 67% lah anggap atau 66,7%. Jadi sama kasusnya dengan ini yang confident yang jika coffee dan sugar dibeli maka juga dibeli milk. Terus kemudian jika milk dan sugar dibeli maka coffee juga akan dibeli. Kemudian sini ada yang coffee dan milk dan confidence-nya 0,75. Kita lihat misal kalau kalau beli kopi maka juga beli milk kita lihat dulu uh, kopi ada seberapa di dataset tadi sudah dilihat 8. Terus kemudian dari ke-8 tersebut
yang mana saja ada milk. Jadi satu, dua, tiga, empat, eh, lima, enam. Ya, jadi dia 6 bagi 8, 3/4, dan 3/4 itu adalah 0,75 atau 75%. Dan sini benar. Jadi kita sudah menemukan asosiasi-asosiasi dalam antar atribut. Ini datasetnya sebenarnya simpel, jadi kalau dataset yang sebenarnya atributnya akan jauh lebih banyak lagi dan apa sini asosiasinya akan jauh lebih banyak lagi ke bawah. Nah, misal ini kan sudah ketemu asosiasinya, jadi tinggal tergantung apa yang dilakukan dalam sudah knowledge yang didapat ini kita lihat kalau misal sini sugar dan milk sering dibeli. Jadi kalau misal dalam proses bisnisnya kita bisa menempatkan sugar dan milk dibeli. Jadi customer yang pengen beli sugar juga langsung dekat beli milk tinggal dekat ngambil. Atau kita juga bisa misal melakukan promosi barengan. Jadi misal ada coffee dan milk diskon, sugar juga sekalian diskon. Jadi customer semakin tertarik membeli ketiganya secara sekaligus. Ya, itu adalah contoh praktek asosiasi dari saya. Sekian dari saya, terima kasih.